wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan dokter umum, dokter spesialis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang pertama itu mengenai evaluasi nyeri sebagai vitalsan yang kelima dan bagaimana kita melakukan pemeriksaan muskuloskeletal yang berkaitan dengan nyeri tersebut. Ini berikut sedikit kurikulum vitae dari saya. Saya lulusan dokter umum dari Fakultas Universitas Sriwijaya pada tahun 2011, lalu melanjutkan spesialis ortopedi di Fakultas Kedokteran Unpad, lulus tahun 2020. Setelah lulus, saya melanjutkan kursus mengenai pain intervention dan regenerasi di FK Unpad juga dari tahun 2001 sampai 2022. Lalu tahun 2022 saya mengikuti ujian sertifikasi intervensi nyeri yang berguiding USG di Hungaria. Lalu tahun 2023 saya mengikuti ujian dan lulus untuk Fellow Interventional Pain Practice dari World Institute of Pain, dan terakhir 2024 saya mengikuti sertifikasi penanganan intervensi nyeri dengan ozon muskuloskeletal. Oke, ini outline yang akan kita bahas pada kesempatan yang pertama ini, yaitu mengenai nyeri, bagaimana pathway-nya, tipe-tipe nyeri, lalu step dalam kita mendiagnosis, lalu pain scale, dan kita melakukan evaluasi dan pemeriksaan mulai dari shoulder, elbow, wrist, hip, knee, dan ankle. Nanti akan saya bahas secara singkat ya. Oke. Apa itu nyeri? Jadi berdasarkan International Association untuk studi nyeri pada tahun 2020, jadi nyeri itu adalah suatu pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan adanya kerusakan dari jaringan atau yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Nah, ini dari revisi pada tahun 2020 dari IASP. Jadi, nyeri ini merupakan personal experience. Jadi, merupakan pengalaman yang secara subjektif yang dialami oleh seseorang yang bisa berbeda-beda pada tiap orang, yang dipengaruhi faktor biologis, faktor psikologi, dan faktor sosial. Pain ini juga merupakan fenomena yang berbeda. Dan dapat berkembang sepanjang pengalaman hidup. Makanya ada orang yang biasanya tidak mengalami nyeri, namun pada orang lain dia mengalami nyeri. Jadi benar-benar subjektif. Dan dia terus berkembang pada setiap orang itu. Oke. Lalu bagaimana nyeri di muskuloskeletal? Secara spesifik lagi, nyeri di muskuloskeletal itu, maka nyerinya itu disebabkan oleh kerusakan atau potensial kerusakan yang terjadi pada jaringan muskuloskeletal, yaitu jaringan otot, ligamen, tendon, bursa, sendi, dan juga tulang. Nah, ini sedikit kita mengingat kembali bagaimana proses pathway dari nyeri itu terjadi. Jadi pada awalnya di sini terjadi injury atau cedera dari jaringan yang kemudian ditransduksikan ke spinal cord, dari spinal cord lalu ditransmisikan ke otak dan dimodulasikan kembali. Nah, ini kenapa ini penting? Nanti ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan manajemen nyeri, baik secara farmakologis, nanti kita targetnya apakah di perifer atau di central nervous system, dan juga pada saat dokter spesialis melakukan tindakan intervensi nyeri juga bisa dilakukan di perifer, di spinal cord, dan sampai ke central nervous system-nya bisa dilakukan. Mengapa nyeri ini sangat penting sampai dijadikan vital sign kelima? Jadi kalau pada kasus ortopedi selalu yang ditanyakan pertama kali nyeri atau enggak. Pasien post operasi ditanyakan nyeri atau tidak. Pasien datang
Pertama kali kita tanya nyeri atau tidak. Jadi apabila pasien ini mengalami nyeri yang kronis, maka 68% pasien itu akan terganggu tidurnya. 42% terganggu konsentrasi saat dia bekerja, belajar. 34% pekerjaannya terganggu. Sampai yang paling parah 18% mengalami depresi. Bisa jadi karena akibat nyeri ini. Dan 53% ini pada kasus ortopedi paling banyak menghambat aktivitas dari pasien, sehingga pasiennya menjadi tidak fungsional. Misalnya pada pasien-pasien nyeri lutut, nyeri tulang belakang, nyeri pinggang, ini sampai-sampai pasiennya buat jalan aja sakit. Jadi semuanya ini berkaitan, sehingga sangat penting bagaimana kita menangani nyeri ini sendiri. Nah ini siklus setan dari nyeri kalau kita tidak tangani. Jadi pasien yang nyeri kronis, dengan semakin meningkatnya nyeri, pasiennya akan mengalami ansietas, masih dibiarkan, ansietas terus berlanjut, terjadi gangguan pada tidurnya, masih tidak diatasi, semakin tidak diatasi, semakin nyerinya meningkat lagi. Nyeri semakin meningkat, ansietas semakin meningkat. Ansietas semakin meningkat, sleeping-nya semakin terganggu. Semakin tidak teratasi, semakin nyeri. Terus berputar. Sampai akhirnya terjadilah nyeri yang kronis. Nah, ini yang bisa menghambat pekerjaan dari pasien tersebut. Oke, ini kalau kita lihat tipe-tipe nyeri. Kita lihat dari waktunya, waktu terjadi. Dibagi menjadi 3, ada yang akut, ada yang kronis dibagi 2 lagi, ada yang tipe mix, dan ada yang tipe sebagian besar neuropatik. Kalau yang akut, sebagian besar nosiseptik. Apa itu nosiseptik? Apa itu neuropatik? Ini. Kalau nosiseptik itu nyerinya diakibatkan adanya kerusakan jaringan yang bukan jaringan saraf. Jadi ada kerusakan misal jaringan muskuloskeletal, ada kerusakan jaringan otot, sendi, tulang, tendon, maka itu nyerinya disebabkan nosiseptik, ada kerusakan jaringan yang bukan jaringan saraf. Kalau neuropatik, nyerinya disebabkan oleh kelainan sistem saraf somatosensori. Nah, kenapa ini kita harus membedakan dua ini? Karena kita akan melakukan treatment-nya. Kalau nosiseptik, maka kita treatment ke kerusakan di jaringannya. Kalau dia neuropatik, maka kita treatment ke sarafnya. Nanti obat-obat farmakologinya juga berbeda, baik yang nosiseptik atau neuropatik. Tindakan intervensi yang kita lakukan juga berbeda. Kalau nosiseptik, kita lakukan intervensi di daerah jaringan yang mengalami cederanya. Kalau neuropatik, kita lakukan intervensi ke saraf yang mengalami nyerinya. Ini perbedaannya. Kalau nosiseptik dia disebabkan non-neural tissue damage, jadi bukan jaringan saraf. Dia biasanya bersifat fisiologis, nyeri fisiologis. Kalau yang neuropatik dia nyeri patologis. Oke. Nah, ini obat-obatannya. Kalau yang nosiseptik, maka terapinya kita obat-obatan berupa paracetamol, opioid, dan NSAID. Dia efektif untuk mengurangi nyeri nosiseptik. Berbeda dengan nyeri yang neuropatik, maka dia obat-obatannya harus yang berupa antikonvulsan atau antidepresan. Lalu bagaimana gejalanya? Nah, kalau dari gejalanya, kalau yang nyeri nosiseptik biasanya ada gejala-gejala inflamatori, ada peradangan, biasanya pembengkakan, kemerahan di daerah lokal tempat nyeri tersebut. Kalau yang neuropatik dia ada gejala-gejala neuritis, neuralgia, ya. Ada gejala-gejala sarafnya. Oke. Jadi yang paling penting, kalau tadi dibahas sebelumnya mengenai kompetensi, maka diagnosis ini merupakan kompetensi yang level 4. Jadi kita sebagai dokter umum, teman-teman sekalian harus bisa melakukan diagnosis dengan tepat. Apabila melakukan diagnosis dengan tepat, maka baru tindakannya kita bisa tepat juga. Diagnosis nomor 1. Diagnosis gimana?
75% dari anamnesis. Nanti 25% dari pemeriksaan fisik dan penunjang. Paling penting nanti dari anamnesis. Chip komplainnya gimana, nyerinya, intensitas nyeri, karakter nyeri, lokasi nyeri, radiasinya apakah ada nyeri yang menjalar, terus yang menyebabkan nyeri berkurang dengan apa, nyeri bertambah dengan apa, lalu riwayat medis, riwayat keluarga, pekerjaan, dan psikologi. Harus semuanya kita gali pada anamnesis. Lalu pada saat pemeriksaan fisik kita periksa secara lengkap. Kalau ortopedi look, feel, move. Jadi look itu inspeksi, lihat warna kulit, ototnya ada pembengkakan, simetris atau tidak, ada deformitas atau tidak. Lalu feel itu palpation, kita rasakan, kita tekan, ada nyeri atau tidak, apakah ada krepitasi di tulang, hati-hati jangan-jangan ada patah tulang, kita tekan di tendon atau ligamennya, apakah ada snapping, ada robekan, ada pembengkakan, lalu juga range of motion, ini jangan lupa, range of motion. Karena tadi 56% mengganggu pergerakan, maka kita juga harus periksa bagaimana pergerakan pasiennya, secara aktif dan pasif. Nanti ini akan menentukan diagnosis kita. Apabila pasiennya terganggu secara aktif dan pasif, maka kemungkinan nyerinya diakibatkan masalah di sendi. Tapi kalau nyerinya cuma pada saat aktif aja, pasifnya masih bisa, maka nyerinya bisa disebabkan oleh otot, peradangan, bukan dari sendinya. Lalu pemeriksaan neurologis, jangan lupa, untuk melihat apakah ada nyeri yang neuropatik. Nah, ini yang paling penting nanti di pemeriksaan muskuloskeletal kita harus melakukan special test. Jadi special test ini adalah tes-tes yang dirancang khusus untuk melihat patologis tertentu. Misal pada bicep, pada otot supraspinatus, nanti ada tes-tesnya yang spesifik. Nanti ada videonya saya tampilkan. Oke, ini tadi step dari diagnosisnya ya. Apa nyeri utama, kita gali, riwayat penyakitnya gimana, riwayat pengobatan, riwayat famili, riwayat pekerjaan, personal, terus hati-hati red flag. Apa itu red flag? Jadi red flag ini adalah peringatan bahaya. Jadi apabila ada